dijemput sama si Just Cat. Gue kecewa banget ya sama lo. Sepanjang jam pelajaran terakhir itu, Akila terus nggak tenang. Ekspresinya penuh kesedihan karena emang pikiran Akila sedang sangat ruwet. Rasanya Akila udah nggak sabar banget mencari Zara dan bertanya mengapa kok Zara bisa menolak pernyataan cinta Fata. Hingga terdengarlah nih suara bel yang begitu indah membahana. Sepertinya suara bel kalah kencang guys dibandingkan teriakan Akila yang begitu bersemangat untuk melanjutkan misi jadi wali di sidang mediasi hubungan mantan dan sahabatnya. Yang jelas aura kebebasan jam pelajaran ini langsung menular lah bagi siswa lain yang jadi nggak kalah hebohnya. Sementara Slay Queen yang berjiwa wartawan bisa langsung coba mengendus niat dan tujuan Akila setelah ini. Gue sih yakin dia pengen melabrak Fata part 2, kata Slay Queen saling bisik-bisik. Belum tahu aja ya guys mereka kalau target Akila sekarang udah bukan lagi Fata. Sementara di kelas IPA, sebelumnya saat masuk kelas tadi Zara agak terlambat karena sempat harus mendengarkan ancaman dari Tante Mayang. Namun pulang ini Zara jalan keluar duluan guys dari kelas. Bahkan Zara sangat terburu-buru, bukan karena semangat hari ini akan dijemput calon bos baru, melainkan karena justru Zara lagi mau menghindari Akila. Aku belum siap ketemu Akila sekarang. Nah, ini adalah suara hati Zara yang saat itu berlari keluar gedung sembari terus sesekali menoleh ke belakang dengan agak paniknya. Ini sih gerakan Zara POV ya, orang takut abis ketahuan nyopet guys. Di saat yang sama, Akila pun sudah buru-buru keluar dari kelas IPS dan terus lengak-lingok ya mencari sahabat sedekat nadinya yang sedari tadi nggak kelihatan batang hidungnya. Ini aku yakin deh Her, pasti deh Jaya sengaja menghindarin aku. Aku harus cari dia, ujar Akila pada Harry. Nah Akila yang tadi cuma penasaran jadi mulai agak emosi nih karena Akila yakin banget emang Zara menyembunyikan sesuatu hal. Oke, beralih ke jalan raya yang ramai ini guys. Dengan cuaca yang cukup terik, meluncurlah sebuah mobil sport yang keren berwarna putih 2 pintu dengan kapnya atas terbuka. Alhasil pengendaranya yang ganteng bagaikan ikan asin dijemur dengan bumbu asap knalpot kendaraan yang lalu lalang. Kita sekarang emang masih cuma sepakat untuk pura-pura. Ya, sampai salah satu dari kita berhenti untuk pura-pura. Nah guys, ini adalah tekad dan harapan Ken di misinya. Niat Ken sih sudah setulus hati pada Zara ya, walaupun jalur kenalnya melalui sebuah rekayasa, namun perasaan cintanya itu sudah benar-benar nyata untuk Zara. Singkat cerita, ini kedua kalinya dong ya Ken melewatin gerbang sekolah. Bedanya kali ini Ken udah mendapatkan undangan resmi langsung dari Zara. Maka dengan penuh percaya diri, Ken berdiri di samping mobil bagaikan model yang sedang berpose. Hingga terlihatlah sang tuan putri yang saat itu sudah melangkah keluar dari gedung. Itu kan Zara, tiba-tiba lu balik. Panggilan dan lambaian tangan Ken jelas ya seakan sengaja sedang mengumumkan pada semua tentang kedatangannya. Ya spontan lah semua yang melangkah keluar dari gedung itu pada kaget melihatnya. Loh itu kan, ujar Raisa tercekat bingung. Siti Bel, lo balik sama Ken? Tanya Mohan pun agak tegang nih guys. Mohan sangat bingung juga lah. Padahal harapan Mohan pulang sekolah para elit squad kumpul dengan hati tenang untuk menjelaskan detail tentang siapa Bloody Mary dan menyingkap tujuannya menjebak Fata. Namun gebrakan Zara ini ya dikhawatirkan malah akan membuat suasana makin panas karena tahu sendiri kan bagaimana karakter Fata. Iya Moh, aku buru-buru. Nah guys, ini adalah jawaban dari Zara dengan nada dan ekspresi sangat panik. Lagi-lagi Zara bukan takut dilihat Fata, tapi ya itulah takut keburu Akila keluar dan melihatnya. Sejak kapan Zara dekat sama cowok keren itu?
Nah, ini pertanyaan Vicky pada Jolina dengan nada yang putus asa, nelangsa, seakan Vicky ini melihat papa dan mama yang baru cerai, mama udah punya gebetan baru. Vicky nggak rela banget. Ini hot new banget. Nah, ini bisik-bisik Slay Queen. Jelaslah mereka sangat kaget. Semalam Fata yang dinner mesra sama cewek lain, sekarang Zara dijemput cowok lain. Jadi impas. Pasangan yang mereka ketahui dulunya HTS-an itu fake. Udah nggak mungkin lagi jadian ya. Mereka udah pilih jalan masing-masing. Hingga keluarlah dari gedung itu langkah gontai Fata yang mendadak tegang, mengencang, rasanya siap perang. Ekspresi Fata jangan ditanya, begitu marah, sakit hati, dan terluka. Masalahnya Fata nggak bisa berbuat apapun. Dirinya bukan siapa-siapanya Zara. Jadi Fata hanya bisa menyalurkan emosinya dengan mengepalkan tangannya seolah sedang mengalirkan ilmu tenaga dalam yang jika dihantam ke depan musuh bisa terbang terpental. Sementara Ken yang standby menanti Zara, ekspresinya terlihat prihatin pada situasi para remaja yang pada heboh tersebut. Namun Ken pun juga standby jika nantinya Fata akan buat keributan dengan kehadirannya. Maaf Fata, semoga ini yang terbaik bagi kita. Nah, ini adalah suara hati Zara yang begitu ngenesnya karena Zara pun sempat melihat Fata. Pastinya Zara merasa bersalah harus mengambil sikap seperti ini. Sayangnya bagi Zara cuman inilah kesempatan untuk melakukan tindakan signifikan seperti permintaan Tante Amanda. Dan agar Fata bisa berpikir sudah waktunya untuk move on dari hubungan yang gak akan mungkin terjadi dengannya. Maka Zara langsung buru-buru menuju ke arah mobil Ken. Kali ini situasinya benar-benar sangat kontras jika dibandingkan sebelumnya. Namun Zara nggak peduli guys, apapun deh bagaimanapun yang semua orang pikir. Zara cuma berharap segera pergi dari pelataran parkir sekolah sebelum ketemu Akila. Dijemput sama si Just Cat. Gue kecewa banget ya sama lo. Nah, tekanan batin Fata terwakilkan dengan teriakan kencang dari Akila yang keburu ikut melihat Zara yang saat itu siap naik ke mobilnya Ken. Akila meradang. Oh, dijemput sama Ken. Gue kecewa banget sama lo, Zaya. Suara Akila penuh kesedihan, seakan baru aja melihat Zara sedang selingkuh dan mengkhianati mantannya gitu ya. Jelas dia Zara langsung merasa bersalah. Dan emang guys, inilah kenapa Zara agak sulit memberitahukan apa yang terjadi pada Akila. Nggak dikasih tahu ya makin parah. Akila, sayang. Nah guys, Harry yang sedari tadi ngintil tunangannya langsung menggenggam jemari Akila menenangkannya. Dan seperti biasalah, Akila udah yakin dengan apa yang terlihat. Akila merasa nggak perlu lagi ada penjelasan apapun. Maka Akila segera minta Harry untuk membawanya pergi dari sana. Jelas ya, Zara makin panik. Zara pun sangat menyayangi Akila dan selalu paham betapa mudahnya kejadian sesuatu membuat Akila dikuasai BPD-nya. Tahu kan, Akila bisa lebih parno, lebih negatif thinking, lebih menarik diri, lebih sedih dari orang normal yang mengalami kasus sama. Saat itu Zara langsung berusaha mengejar Akila yang sudah naik ke boncengan motor Harry. Harry sih ikut apa kata Akila nih. Disuruh stop ya stop, disuruh terus jalan ya jalan. Maka Zara langsung naik ke mobil Ken dan terus berusaha mengejar motor Harry. Sementara Fata hanya jadi penonton dengan wajah semakin kencang melihat si gadis tercinta itu telah bersama pria lain. Ya Fata, Akila dan yang lain langsung terpikir kedekatan Zara dengan Ken pasti urusan cinta-cintaan. Kecuali Mohan lah yang udah tahu detailnya, dan mungkin juga Harry yang umurnya lebih dewasa yang gak akan berpikiran seperti lainnya. Mari ke sesi prediksi. Sepertinya nih guys, usaha Zara untuk coba menjelaskan pada Akila kayaknya ya kemungkinan kecil akan berhasil di hari ini. Seperti biasa di sinetron, kesalahpahaman akan dibuat agak berlarut, minimal bisa sampai 2 episodean. Karena berdasarkan karakter Akila yang sudah bersikeras dengan pemikirannya. Apalagi kalau Zara pun gak mau langsung memberitahukan alasan yang jelas. Zara akan ya karena bingung, hal ini menyangkut tentang mamanya Fata.
Nah, hasil Akila akan memilih berlari masuk rumahnya. Ya lagi pula guys, hal sepenting ini mereka perlu waktu dan tempat yang tenang untuk ditok berdua. Karena rahasia yang Zara simpen bagi Zara adalah hal yang sangat besar. Jadi ya gitu deh guys, Zara pun terpaksa masuk ke dalam mobil Ken yang siap mengantarkannya pulang ke ruko.